Ahad 20 Februari tahun 2022, anggota DPD RI wilayah Jawa Barat Bapak Kiai Haji Amang Syarifuddin LC mengunjungi tokoh masyarakat secara terbatas sesuai protokol kesehatan di wilayah Jati Asih bertempat di Rumah Makan Joglo Kembar, Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Dalam kesempatan ini, Bapak Kiai Haji Amang Syarifuddin LC menyampaikan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat tentang isu-isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, Fakta Integritas.id. Kita sekarang ada di daerah Jatiluhur ya, di Joglo Kembar. Dalam hal ini ada kegiatan reses dari DPD RI dengan Bapak Amang Syarifuddin ya. Baik Pak, langsung saja Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, izin Pak, ini acara reses dalam rangka menggali informasi dari masyarakat. Kira-kira apa saja yang sudah dihimpun Pak? Ya, pertama bahwa reses yang dilakukan oleh DPD RI adalah sama persis dengan yang dilakukan oleh DPR RI. Walaupun sekarang istilah sistem legislasi kita ada yang mengatakan bikameral, soft bikameral, dua kamar yang apa lembut-lembut gitu. Ada yang ya apapun bentuk daripada sistem legislasi kita, tetapi keberadaan DPD RI menjadi penting untuk bagaimana kita bisa menciptakan iklim demokrasi yang lebih seimbang sebenarnya ya, sehingga belakangan bisa ketika DPR RI begitu komitmen untuk bahkan dengan presidensial threshold misalkan, DPD mencoba membuka ruang supaya itu dihapuskan atau PT yang 0%, supaya banyak masih di luar partai yang bisa dijadikan sebagai bapak-bapak bangsa, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Itu salah satu concern dari DPD, bagaimana DPD mengenal masyarakat dan masyarakat juga perlu memahami kondisi-kondisi dan isu politik nasional seperti menjelang tahun 2024 itu. Di samping tentu saja DPD juga punya peran dalam konteks legislasi, juga dalam konteks pengawasan, bagaimana kami juga ikut serta di dalam mengawasi sejumlah undang-undang yang terutama baru saja diputuskan tentang ibu kota negara, kemudian tentang cipta kerja dan yang lain-lainnya juga. Nah, dari situlah kemudian kami juga mencoba ikut serta mensosialisasikan sejumlah program, kemudian juga anggaran-anggaran yang ada di sejumlah mitra DPD RI, khususnya Komite 2, saya di dalamnya, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga dari hasil reses ini tentu kami menyerap sejumlah informasi. Kalau di sini juga tidak terlepas dari persoalan legislasi daerah ya, tentang masalah perda-perda, seberapa jauh persoalan perda itu juga betul-betul bisa terselesaikan atau diatasi ketika ada kendala-kendala, terutama dalam pemberlakuan yang sudah anggarannya cukup besar begitu, tapi tiba-tiba dibatalkan oleh salah satu kebijakan dari kementerian tertentu umpamanya, atau ditangguhkan karena tidak mendapatkan registrasi dan lain-lainnya. Nah, itu penting untuk kita jembatani, sehingga mungkin tidak berlebihan kalau istilah bahwa DPD RI merupakan wakil daerah di pusat, sebagaimana gubernur sering diposisikan sebagai wakil pusat di daerah. Terkait rencana pemilu nih Pak, itu ya, kan sudah tidak akan digeser lagi ya kira-kira ya? Dari hasil keputusan yang ada dan sudah ada komitmen terutama dari DPR RI ya, insya Allah tidak akan ada perubahan ya, tidak akan ada pergeseran lagi, walaupun dinamika sampai ke tahun 2024 masih sangat terbuka ya, apapun mungkin, dan bisa saja terjadi ketika ada arus tertentu yang
Tentu saja kita berharap tetap komitmen dengan ini, bahkan seluruhnya tetap berjalan secara normal, walaupun ada situasi COVID ya. Jangan sampai ada perubahan-perubahan terutama yang terlalu radikal ya, seperti misalkan ada isu tentang perpanjangan masa waktu dan masa jabatan mulai dari atas sampai bawah, itu juga hal-hal yang saya pikir penting dipertimbangkan, terutama demi kemaslahatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kalau pemilu kan hajat nasional ya Pak ya, dan biasanya juga berdampak kepada lingkungan hidupnya, diantaranya banyaknya sampah, baliho, spanduk gitu ya. Iya. Itu kira-kira apa perda yang bisa mengaturnya Pak? Sebenarnya undang-undang tentang pemilu yang mengatur tentang pertama dari persoalan pendanaan, terus persoalan yang terkait dengan kampanye dan lain sebagainya, itu sudah cukup baik ya aturan-aturannya, dan tidak menutup kemungkinan kalau di setiap kabupaten maupun kota, bahkan di provinsi juga ada perda khusus yang terkait dengan daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa jauh lebih mengendalikan seluruh aturan-aturan tadi. Misalkan aturan untuk penempatan foto, baliho dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa lebih disesuaikan dengan, apalagi dengan local wisdom ya yang ada. Misalkan seperti di Yogyakarta umpamanya, itu relatif cukup tertata dengan baik. Bahkan zona-zonanya juga bisa dipatuhi dengan sangat baik untuk bisa diputuskan di tingkat kota maupun kabupaten. Ya, satu lagi nih Pak yang terkait IKN ya, itu kan memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Iya. Nah, dari sisi masyarakat kan masih banyak yang kontra juga nih dengan keberadaan IKN dalam kondisi pandemi, uang negara juga lagi miris gitu ya. Iya. Itu gimana sikap Dewan atau perwakilan daerah untuk DPD secara umum ketika itu sudah diambil sebuah keputusan menjadi yang namanya hasil keputusan legislatif atau lembaga legislatif, dalam hal ini pembentuk undang-undang itu sendiri, yaitu DPR RI, tentunya kita sangat-sangat menghargai dan menghormati itu, walaupun tetap saja kita juga membuka mata dan telinga terhadap kondisi-kondisi real di lapangan, ya, termasuk kondisi keuangan dan ekonomi negara yang kita cintai juga. Dan apalagi kalau anggaran IKN itu katakanlah diambil misalkan tetap dengan melibatkan APBN, maka perlu dipertimbangkan lebih matang lagi. Tidak usah terburu-buru, intinya kalaupun benar-benar kita mau pindah ke sana, dikaji secara lebih matang lagi, karena sekarang dengan judicial review yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan kelompok tentang IKN ini juga perlu mendapatkan apresiasi dan menunggu seberapa jauh IKN menjadi sebuah kesepakatan bangsa secara normal, secara baik, ya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada hal-hal yang dikorbankan nantinya, terutama dalam konteks perekonomian bangsa dan negara yang kita cintai. Di satu sisi kita hebat misalnya, tapi di sisi yang lain terlalu banyak yang dikorbankan, itu juga tidak kondusif ya. Belum lagi bicara tentang masalah sejarah, masalah kondisi-kondisi geografis dari dua hal tersebut. Kalau Jakarta yang ditinggalkan sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sebenarnya tidak terlalu masalah, karena saya yakin dengan kepemimpinan yang ada sekarang, Jakarta lebih siap untuk menjadi, istilah mereka itu dengan kota global, kota yang bisa menjadi tempat masyarakat secara umum, bahkan bangsa-bangsa di dunia, ya, menjadikan kota itu sebagai kota yang cukup representatif buat kebutuhan hidup mereka, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan wisata dan yang lain-lain. Satu lagi nih yang jadi kendala di masyarakat, terutama ibu-ibu yang mengeluh tentang minyak goreng. Iya, minyak goreng. Jelas sekali sikap DPD setelah kita RDP juga dengan kementerian terkait, ya, kita sangat-sangat tegas sekali supaya oknum-oknum yang benar-benar melakukan tindakan-tindakan seperti penimbunan dan lain-lain, itu ditindak tegas saja, jangan dikasih kalau bahasa orang Betawi kali jangan dikasih hati gitu. Maksudnya ditindak tegas dengan tetap
dilakukan secara konstitusional ya. Penindakan itu tidak begitu saja diperlakukan di tengah jalan misalkan. Apalagi hukum masyarakat juga tentu harus dihindari ya, supaya dikembalikan ke kondisi normal. Apalagi menjelang Ramadan, DPD RI sangat-sangat berharap dan meminta kepada Presiden khususnya dan juga kepada pemerintah pusat khususnya betul-betul mengawal kepentingan masyarakat ini, bangsa dan negara ini, khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang begitu krusial ya, seperti masalah minyak goreng ini ya. Kita sangat aneh, kata orang, kita ini penghasil sawit yang cukup besar, kemudian kita juga bisa mengekspor keluar, tapi kebutuhan di kita juga sangat-sangat seperti yang kemarin atau sekarang ini terjadi begitu, di mana masyarakat masih kesulitan, termasuk saya dan keluarga juga harus keliling dan mencari, mungkin apalagi untuk mahal langka lembaga-lembaga sudah mahal langka, termasuk yang tidak kalah penting juga kalau urusan pertanian ya, walaupun di kota mungkin jarang pertanian, pupuk itu sudah sebenarnya bukan langka, kalau kata Menteri Pertanian memang kurang gitu. Misalkan yang seharusnya 24 juta ton tapi cuma terpenuhi 9 juta. Jelas itu kurang sekali, termasuk anggarannya juga tidak sampai sebanyak itu. Baik. Itu juga hal yang terus terang saja tetap kita objektif, tapi kita tidak boleh diam terhadap kemungkinan adanya ketimpangan di masyarakat, tetap disuarakan, karena suara rakyat juga merupakan suara yang harus dihormati, karena rakyat sebenarnya sebagai pemegang kekuasaan dalam negara yang kita cintai ini. Terima kasih ya. Salam untuk seluruh warga Bekasi khususnya. Fakta ini hanya Bekasi atau Bekasi Raya? Bekasi Raya. Baik, selamat untuk masyarakat Bekasi Raya. Salam jumpa tentu saja dengan saya pribadi, Amang Syafruddin, perwakilan dari Jawa Barat. DPD RI itu sebuah lembaga yang hanya di pusat dan tidak ada di daerah, walaupun namanya Dewan Perwakilan Daerah, dan mewakili provinsi. Setiap provinsi hanya 4 orang. Makanya di DPD dibagi 4 komite, 1, 2, 3, dan 4, serta alat kelengkapan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan, sukses terus dalam mengawal aspirasi masyarakat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Heri Koswara, salah seorang warga Kota Bekasi yang tinggal di Kelurahan Jatiluhur. Alhamdulillah sore hari ini saya diundang dalam acara reses anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, yaitu Ustadz Amang Syafruddin LC. Alhamdulillah banyak sekali informasi-informasi yang beliau sampaikan kepada saya dan seluruh undangan, yang pada intinya kita dipahamkan tentang tugas pokok dan fungsi DPD RI, yang selama ini kadang-kadang kita agak bingung antara DPR RI dengan DPD RI. Alhamdulillah dengan pertemuan sore tadi kita menjadi paham, menjadi jelas ternyata begitu pentingnya seorang yang mendapatkan amanah DPD dalam rangka untuk berkontribusi membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.